BMKG menyatakan bahwa hingga awal Juli 45,9% wilayah Indonesia telah masuk musim kemarau. Namun sebagian besar wilayah terutama Pulau Jawa masih akan mengalami hujan dengan intensitas rendah hingga menengah. Kondisi cuaca seperti ini bisa memicu terjadinya berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan serta diare. Musim kemarau di tanah air semestinya sudah dimulai sejak bulan April hingga Juni. Hal ini ditandai dengan munculnya angin monsun Australia atau angin monsun timur dari Australia menuju ke arah Indonesia. Musim kemarau juga identik dengan penurunan suhu di beberapa wilayah, terutama pada malam hingga dini hari. Di kota Bandung misalnya, suhu pernah mencapai 17,6 derajat Celcius. Namun, fenomena La Nina menyebabkan hujan masih sering terjadi hingga bulan Juni. Fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut di Samudra Pasifik mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan, pada awal hingga pertengahan bulan Juli, fenomena La Nina sudah dalam kondisi netral. Namun, untuk wilayah Jawa Barat, terutama Bandung Raya, masih terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan munculnya hujan pada musim kemarau tahun ini atau yang biasa disebut sebagai kemarau basah. Bulan Juli, Agustus, September ini di faktor global ini, terutama di kondisi La Nina dalam kondisi netral, sehingga ada yang tidak ada yang signifikan mempengaruhi terhadap potensi hujan, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang dari skalanya lokal. Dari tadi ada perjalanan massa udara yang masih cenderung basah di daerah selatan bergerak ke wilayah Jawa Barat, termasuk juga wilayah Bandung Raya. Ini yang memang musim kemaraunya masih diselingi dengan adanya kondisi cuaca berawan pada sore atau malam hari. Potensi hujan bisa saja terjadi dengan intensitas ringan, kadang sedang, tapi juga ini dipengaruhi oleh kondisi angin yang memang pada saat musim kemarau ini relatif lebih kencang. Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti diare, muntaber, influenza, batuk pilek, mata merah, hingga infeksi saluran pernapasan. Penyakit-penyakit ini mudah muncul, terutama pada anak-anak, karena sistem imunnya belum sebaik orang dewasa. Nah, di musim kemarau ini kan suhu itu terasa lebih dingin ya, yang kita rasakan terutama beberapa hari belakangan ini. Katanya di kota Bandung itu bisa suhu rata-ratanya sekitar 11-17 derajat Celcius. Nah, tentu suhu yang sangat dingin ini punya dampak juga terhadap kesehatan. Kalau untuk tubuh sendiri, suhu yang dingin ini dia bisa menurunkan daya tahan tubuh, menurunkan sistem imun, sehingga membuat seseorang menjadi lebih rentan untuk terkena penyakit seperti infeksi virus atau infeksi bakteri. Dan suhu dingin ini sendiri bisa membuat virus-virus bisa lebih mudah untuk berkembang biak. Untuk mencegah penyakit yang mungkin muncul akibat musim kemarau basah, kita harus beristirahat yang cukup, makan makanan bergizi, banyak minum air putih, serta melengkapi diri dengan vaksinasi influenza. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga lingkungan sekitar tetap bersih agar tidak muncul bibit penyakit yang berasal dari bakteri maupun virus. Angga Putra, Helmi Surenegara, Bandung, Jawa Barat.